Halo semuanya, gue Danti. Di video kali ini sesuai judulnya, gue mau nge-review salah satu brand kesayangan gue. Sebelumnya gue mau ngucapin mohon maaf banget karena kemarin-kemarin tuh sempat off banget karena emang ada kesibukan lain. Terus juga buat temen-temen, adik-adik semuanya yang minta gue untuk upload video The Sims lagi. Sebenarnya gue pengen banget upload video The Sims lagi, main lagi sama kalian bareng-bareng. Cuma ada beberapa kendala, sebenarnya salah satunya itu kendala di laptop gue. Jadi mungkin nanti kalau udah ketemu solusinya, bisa main bareng lagi sama kalian, pasti gue akan upload video The Sims lagi. Jadi tungguin aja ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke review skincare-nya. Jadi yang mau gue bahas di video kali ini adalah brandnya Avoskin. Khusus untuk serinya yang Avoskin Miraculous Refining Toner yang kayak gini. Ini untuk tonernya, dan yang satu lagi itu untuk yang Avoskin Miraculous Refining Serum. Ini yang botolnya tuh kaca. Jadi gue akan review dua-duanya. Ini dua produk ini satu rangkaian. Yang pertama mungkin dimulai dari packagingnya dulu kali ya. Yang pertama untuk si Avoskin Miraculous Refining Toner, dia itu packagingnya dari plastik. Ukurannya 100 ml, dia itu tutupnya yang diputer gini. Terus juga di dalamnya itu kalau misalnya baru pertama kali beli, kalian sih harusnya dapat semacam kayak seal gitu di bagian atasnya nih, yang titik yang lubang ini. Tapi ini karena udah gue pakai, jadi udah nggak ada sealnya lagi. Untuk yang si Miraculous Refining Serum, dia itu botolnya kaca. Terus di dia tuh tutupnya yang dibuka kayak gini packagingnya. Terus nanti dia cara ngambil produknya itu pakai pipet kayak gini. Terus di drop sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah selanjutnya, seperti yang kalian bisa lihat, di packagingnya itu juga udah ada tertulis ingredients listnya. Jadi sebenarnya ketika kalian beli ini, kalian akan dapat boxnya. Cuma karena ini gue udah beli lama banget, jadi mohon maaf udah nggak ada boxnya. Tapi di sini tetap jelas tertulis ingredients listnya tuh apa. Nah kalau untuk si toner ini dia ada AHA, BHA, PHA, niacinamide, 2% tea tree, witch hazel, sama aloe vera. Terus kalau si refining serum ini dia ada 10% AHA, 3% BHA, 2% niacinamide, dan juga ceramide. Intinya kurang lebih sama, cuma bedanya kalau yang si tonernya ini dia ada PHA-nya, kemudian ada witch hazel dan juga tea tree. Kalau misalnya si serum AHA, BHA, niacinamide, dan juga ceramide. Jadi bedanya mungkin di situ. Sama untuk kandungan persentasenya, si serum ini lebih tinggi, AHA sama BHA-nya lebih tinggi. Kalau dari segi tekstur mungkin di sini bisa lebih kelihatan jelas ya. Nah di sini kalau kalian bisa lihat teksturnya emang cair banget kelihatan. Tuh, dia warnanya bening dan juga cair banget emang. Kalau si serumnya dia tuh lebih butek sih warnanya, dan konsistensinya tuh lebih thick, lebih tebal, lebih berat. Tuh warnanya putih butek ya, nggak kayak susu banget, nggak seputih itu, cuma putih butek. Dan kalau kalian lihat, tada, kental banget. Kurang lebih gambaran teksturnya kayak gini. Dan iya karena dia lebih tebal konsistensinya, otomatis di kulit tuh ya lebih berasa kita pakai sesuatu dibandingkan dengan si Avoskin tonernya. Kalau misalkan kalian mau pakai si toner ini, sebenarnya ini tergantung preferensi masing-masing. Untuk yang si tonernya ini biasanya gue pakai kapas karena gue ngerasa kalau misalkan dia langsung dituangin ke tangan, terus kayak langsung di tap-tap atau di pet-pet aja ke muka, itu gue udah pernah nyoba dan itu agak sedikit menimbulkan iritasi. Nggak tahu kenapa, jadi gue ngerasa gue lebih aman pakai kapas. Cara pakainya tuh, gue sih biasanya tuang kayak sekitar 5-10 tetes gitu. Pokoknya intinya sampai kapasnya tuh basah, lumayan basah, terus langsung aja diusapin ke seluruh muka. Si Miraculous Refining Toner ini adalah rangkaian produk eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi ketika kalian pakai si tonernya ini, kalian nggak perlu usruk-usruk sampai kayak kalian pakai micellar water kalau kalian mau bersihin pertama kali first cleanser kalian. Itu nggak perlu kayak gitu. Jadi gentle aja gitu, kayak
sambil dimasas terus arahnya tuh ke atas gitu. Kenapa? Karena gesekan dari kapas ini juga bikin kulit mati kalian tuh lebih kegosok lagi gitu loh. Jadi karena ini udah sifatnya chemical exfoliator, jadi nggak perlu kayak gitu. Cara pakainya tuh pelan-pelan aja, gentle aja ke kulit kalian. Terus ya udah nanti kalian tinggal tunggu aja dia sampai kering menyerap. Nah kalau si serum, jadi gue pakai tuh kayak satu drop. Nah biasanya gue pakai kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak di pipi kiri kanan, jidat, hidung sama dagu tuh 2 spot, karena sampai ke leher juga biasanya gue pakai. Kalian emang harus pakai ini menurut gue emang di malam hari aja sih, karena kalau siang hari kan ini fotosensitif ya setahu gue gitu. Jadi takutnya kalian bisa iritasi juga kena sinar matahari dan juga produknya jadi kurang bekerja dengan baik. Ibaratnya cara kerjanya terganggu lah sama sinar matahari yang terpapar ke kulit kita, jadi dia kayak kurang maksimal aja gitu. Nah mungkin catatan juga buat kalian kalau misalnya baru pertama kali coba produk eksfoliasi, cara pakai si ini nih, kayak misalkan seminggu tuh 2 kali dulu, 3 kali dulu, intinya selang-seling lah. Terutama kalau kalian pakai skincare lain yang bahan aktifnya tuh agak kontradiksi sama si produk eksfoliasi ini gitu. Nanti kalau kalian udah tahu ini cocok, baru kalian bisa pakai setiap hari. Karena klaimnya si Avoskin itu ini bisa dipakai setiap hari untuk tonernya. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak pakai setiap hari. Kayak gue pakai tuh maksimal banget 4 kali seminggu ketika gue lagi butuh banget, ketika kulit gue lagi kusam banget, intinya gitu. Jadi kalian pakai ini bertahap ya, jangan langsung setiap hari. Khawatir nanti kulit kalian iritasi. Selanjutnya, dari segi wangi, kalau misalnya kalian cium atau kalian endus, gue nggak jago ya di sini untuk mendeskripsikan wangi. Cuma intinya ketika kalian cium, kalian bisa mencium bau-bau kimia dari suatu skincare yang kayak bau-bau asid gitu. Kalau kalian ngerti, kayak kalau kalian pernah pakai cuka apel yang apple cider vinegar, kan itu dulu juga ngehits banget kan. Kalau misalnya kalian pernah coba atau pernah cium baunya, itu tuh bau asam-asamnya tuh mirip kayak gitu. Nah itu make sense sih, mungkin karena memang kandungannya ini kan ada AHA, BHA, which is itu emang asam gitu kan. Jadi masuk akal kenapa baunya itu kayak gitu. Tapi itu wanginya tuh atau baunya itu kalem sih, enggak yang sangat menyengat sampai kita nggak bisa pakai, itu enggak. Palingan agak sedikit ganggu kalau kita lagi pakai di area dekat-dekat mulut, dagu, karena kita emang kan itu dekat sama hidung ya, jadi agak kehirup. Tapi overall itu nggak ganggu sama sekali, apalagi buat kalian yang emang nggak cocok pakai skincare yang ada wanginya. Jadi ini bisa banget jadi opsi buat kalian untuk mau pakai produk eksfoliasi gitu, karena emang dia tuh nggak ada fragrance tambahannya, jadi bener-bener ya wanginya wangi kimia dari bahan-bahannya mereka aja. Selanjutnya untuk after feeling, jadi pas banget kalian pakai pertama kali, kalian tuh akan ngerasain hal-hal ini. Rasanya tuh emang agak ngagetin sih, karena kalian akan ngerasain kayak cekit-cekit gitu, tingling sensation gitu, terutama di daerah-daerah muka yang memang bermasalah, seperti misalnya pori-porinya besar, atau masalah jerawat, terus juga beruntusan, atau misalkan ada luka. Nah itu juga harus concern sih, karena kan ini sifatnya asam. Kalau bisa, kalau kalian lagi luka ataupun jerawat berdarah, jerawat yang baru pecah gitu, agak sedikit dihindari aja untuk pakai ini, karena emang produk eksfoliasi ini khusus buat ngangkat sel kulit mati, terutama untuk bekas-bekas jerawat juga. Jadi kalau jerawat aktif agak sedikit jadi concern aja ya buat kalian gitu, supaya nggak nyakitin diri kalian sendiri. Nah setelah sekitar 2 atau 1 bulanan itu, setelah pakai si toner, gue beranikan lah untuk pakai si serum. Nah karena udah mungkin sudah teraklimatisasi ya kulitnya, karena udah kebiasaan pakai tonernya, jadi ketika pakai serum itu udah nggak kaget lagi. Jadi rasa tinglingnya itu udah sedikit lebih bisa kita toleransi, lebih bearable lah. Intinya tuh udah nggak cekit-cekit lagi. Jadi ya makin kesini makinnya udah enak gitu, dan udah nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu lagi, rasa sakit kayak gitu tuh udah nggak ada. Nah itu dari efek pemakaian pertama kali. Nah kalau after feeling kayak sekitar beberapa jam kemudian setelah kita pakai, rasanya tuh untuk si toner ini pertama kali pakai, gue agak bingung sih sebenarnya, karena di sini kan cuma dibilang produk eksfoliasi. Jadi klaim dari si satu seri ini adalah dia mengeksfoliasi tanpa membuat kulit kering gitu kan. Tapi gue nggak berekspektasi akan bikin kulit gue lembab banget gitu. Nah ternyata yang didapatkan sekitar 3 jam 4 jam pemakaian itu kayak
rasanya tuh kulitnya agak sedikit lengket, agak sedikit berminyak, terutama kalau kalian pakai barengan sama si serumnya. Jadi tuh kayak muka kalian tuh bener-bener glowing banget, bener-bener apa ya, kelihatan lembab dan pelan banget sekitar beberapa jam kemudian, bahkan sampai paginya kelihatannya tuh kayak gitu. Kalian juga bisa lihat sendiri tadi waktu gue cobain di tangan kan langsung kelihatan glowing kan, karena emang itu yang diberikan sama produk ini gitu. Selanjutnya untuk efek jangka panjang nih, nah ini yang berhubungan sama klaim-klaim yang ditulis di ingredients listnya mereka. Intinya sih mungkin kalian udah banyak tahu ya, apalagi ini juga udah banyak banget reviewnya kayak AHA, BHA, PHA, niacinamide, tea tree, witch hazel dan lain-lain, itu udah banyak banget reviewnya. Jadi mungkin gue di sini merangkum aja dari apa yang gue rasain. Dia itu bisa mencerahkan, bisa meratakan warna kulit, dan juga bantu banget buat bekas-bekas jerawat yang berwarna, entah itu kemerahan ataupun yang hitam. Tapi kalau yang hitam mungkin lebih butuh banyak waktu ya, karena memang itu kan lebih dalam tuh pigmennya. Mungkin kelihatan hasilnya 1-2 bulan sampai 3 bulan, tergantung kulit kalian juga masing-masing efektifnya gimana. Mungkin kalau kalian kulitnya kering, kalian bakal suka banget sama ini karena melembabkan. Jadi kayak kulit kalian tuh kelihatan plump, sehat, radiant, sesuai sama klaimnya sih menurut gue. Jadi bujo banget buat Avoskin karena ya emang benar, jadi ini eksfoliasi tanpa membuat kulit kalian kering. Nah, kayak berapa sih kak harganya, atau itu harganya berapa dan gitu, kalau misalnya kalian mau tahu. Kalau untuk si Avoskin Miraculous Refining Toner ini harganya 169.000. Kalau untuk si Avoskin Refining Serum ini harganya 219.000 kalau gue nggak salah. Tapi mereka tuh di official website-nya suka banget ngadain diskon-diskon. Mungkin kalian sekarang juga bisa cek, barangkali ada diskon harganya lebih murah. Dan kalau kalian beli satu bundle gini, jadi satu paket seriesnya gini, harganya lebih murah lagi. Jadi kalian mending aja langsung cek sekarang juga ke website mereka ataupun ke e-commerce yang lain, barangkali ada diskon, jadi jatuhnya lebih murah. Nah, kira-kira awet berapa lama sih pemakaian si ini dua ini? Nah, gue tuh udah beli ini tuh dari purchase 2 kali. Yang si toner ini udah repurchase 2 kali. Kadang juga gue suka pakein ke cowok gue gitu, karena namanya cowok kan susah ya untuk nyuruh mereka eksfoliasi secara rutin. Jadi biasanya seminggu sekali gue suka pakai ini juga ke dia. Dan untuk yang serum ini gue baru pertama kali dan belum repurchase lagi sampai sekarang dari tahun lalu. Jadi menurut gue lumayan awet sih, lebih dari 6 bulan lah. Intinya dua ini tuh lebih dari 6 bulan. Dan kalau kalian lihat, gue gak tahu kelihatan atau enggak ya, kelihatan nggak sih, ini tuh gue pakai udah setengahnya sih, udah seginilah kurang lebih untuk yang tonernya. Kalau yang serumnya udah 3/4-nya, jadi sisanya tuh tinggal segini. Nggak tahu sih ini kelihatan atau enggak ya, karena ini emang botolnya agak gelap. Sebelum ditutup videonya, kalian jangan sampai salah beli, karena antara si Refining Series ini, Miraculous Refining ini, itu warnanya mirip-mirip sama yang retinol. Bener-bener sebelum check out Shopee ataupun apapun itu e-commerce-nya, bener-bener dilihat dulu, jangan sampai salah beli, karena fungsinya cukup berbeda antara retinol sama si Refining Series ini. Segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau request video apa lagi, boleh banget langsung tulis aja di comment section di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.